Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Bdikos membahas tentang arc perburuan Yuji oleh Yuta dan Noya Zenin, di mana perburuan ini sebenarnya adalah cara Yuta untuk mengelabui para petinggi Jujutsu agar tidak lagi memburu Yuji, di mana setelah Yuta membunuh Yuji, dia terlepas dari sumpah pengikat dengan para petinggi Jujutsu, lalu menghidupkan Yuji kembali dengan teknik kutukan pembalik. Sementara Naoya Zenin yang kalah saat duel melawan Choso dipaksa melaporkan kematian Yuji ke para petinggi dengan imbalan disembuhkan dari racun darah Choso. Dari sinilah Yuji yang hidup kembali ditemui Megumi Fushiguro untuk diajak kembali ke sekolah. Tujuannya adalah untuk berkumpul dengan para senpai demi bisa melawan aksi Kenjaku yang akan mengadakan game Battle Royale paling mematikan, yaitu Cooling Game. Oke, di video kali ini Bdikos akan bahas tuntas pertemuan para penyihir dengan Master Tengen. Yuk langsung aja kita check out Jacket Bro. Setelah Yuji sepakat untuk kembali ke SMA Jujutsu, saat itu Yuji berpesan ke Yuta jika suatu saat Sukuna mengambil alih tubuhnya, maka Yuji memohon pada Yuta untuk membunuh dirinya tanpa ragu. Yuji yakin kalau Yuta bisa melakukan hal tersebut. Megumi kemudian menjelaskan tujuan pertamanya, yaitu menemui Master Tengen sesuai dengan saran dari penyihir kelas spesial Yuki Tsukumo. Namun tujuan Megumi ini agak sulit karena Master Tengen berada di salah satu dari ribuan pintu yang ada di makam bintang, dan ribuan pintu ini diajak setiap harinya. Jadi mereka harus bisa menemukan pintu yang cocok di antara ribuan pintu yang akan berpindah setiap harinya. Dari sinilah Choso tiba-tiba muncul untuk memberikan solusi. Masih ingat kejadian saat Mahito menyusup ke SMA Jujutsu untuk mencuri jari Sukuna dan janin kutukan? Yap, saat itu Mahito menggunakan alat pelacak yang dia tempelkan di jari Sukuna yang dibawa ke tempat Master Tengen. Dari sinilah Choso yang termasuk dari 9 janin kutukan bisa melakukan hal yang sama, yaitu melacak keberadaan janin kutukan di tempat Master Tengen. Dari sinilah Yuta, Yuji, Choso, dan Megumi bersiap kembali ke SMA Jujutsu. Sebelum mereka kembali, Yuji menanyakan keadaan Nobara pada Megumi. Megumi tidak menjawab, namun dari ekspresinya bisa dipastikan kalau Mbak Dukun Santet Paku ini sedang dalam keadaan tidak baik. Singkat cerita, mereka tiba di SMA Jujutsu Tokyo, di mana mereka disambut oleh Maki Zenin dan juga Yuki Tsukumo yang memang punya tujuan sama. Choso kemudian menjelaskan rencananya untuk melacak para janin kutukan dengan teknik kutukannya. Dari sini Maki penasaran siapa Choso sebenarnya. Yuji dengan malu-malu menjawab kalau dia adalah Anikinya. Yap, meski Yuji tidak menganggap Choso sebagai Oni-chan, tapi Aniki sudah cukup menjelaskan kalau Yuji mulai menerima Choso sebagai kakak laki-lakinya. Choso pun semakin bersemangat dengan hal ini, dan benar saja, berkat Choso mereka langsung bisa menemukan gudang tempat menyimpan para janin kutukan, di mana makam bintang memang berada di dekat situ. Mereka kemudian naik lift untuk turun ke aula makam bintang, di mana di tengah perjalanan mereka menemukan bekas darah. Yap, ini adalah bekas darah pertarungan melawan Toji Zenin 11 tahun yang lalu, sumber utama dari kekacauan di dunia Jujutsu saat ini. Dan ketika mereka akan memasuki aula utama, seluruh ruangan tiba-tiba berubah menjadi putih, alias seluruh ruangan menjadi kehampaan tak terbatas. Yuta menyarankan untuk kembali karena khawatir akan tersesat jika berada di ruangan hampa ini. Namun tiba-tiba sosok Master Tengen muncul menyambut mereka. Disinilah kita diberitahu wujud asli dari Master Tengen yang berbentuk seperti Patrick Star atau jari-jari di Spy Kids, namun dengan 4 mata. Buat yang tidak tahu, Master Tengen ini adalah penyihir dengan teknik kutukan keabadian, di mana tubuhnya tidak bisa mati tapi bisa menua. Untuk itulah dia harus terus berganti wadah dengan wadah plasma bintang agar tetap dalam kondisi primanya, di mana Master Tengen mengungkap identitas asli dari Geto palsu, yaitu Kenjaku, yang memang sebelumnya sama sekali tidak diketahui oleh para penyihir. Yuji bertanya kenapa wujud Master Tengen seperti itu. Jawabannya adalah karena kejadian 11 tahun yang lalu, di mana saat Toji Zenin menyerang SMA Jujutsu dan menggagalkan penggabungan wadah plasma bintang dengan Master Tengen. Saat itulah Master Tengen mengalami penuaan dengan cepat, dalam kurung berevolusi. Dia mencoba menunggu wadah plasma bintang yang lain, namun tidak kunjung lahir, sehingga wujud evolusinya menjadi seperti sekarang. Meski terlihat imut seperti Patrick Star, tapi sebenarnya ini hanyalah perwujudan Master Tengen. Wujud aslinya adalah jiwa yang mulai menyatu dengan bumi dan surga. Dari sini, para penyihir Jujutsu menjelaskan tujuan utama mereka ke makam bintang, yaitu untuk menanyakan tujuan asli dari Kenjaku. Master Tengen tidak langsung menjawab, melainkan mengajukan syarat perlindungan, di mana salah 2 dari penyihir yang saat itu datang ke makam bintang harus bersedia untuk menjadi penjaga Master Tengen yang kemungkinan sebentar lagi akan diburu Kenjaku. Yap, jiwa asli Master Tengen yang dikatakan telah bergabung
dengan bumi dan surga akan dimanfaatkan Kenjaku untuk digabungkan dengan umat manusia, sehingga para manusia dipaksa berevolusi bersama dengan Master Tengen. Evolusi ini akan membangkitkan potensi penyihir kuat dalam diri manusia yang terpilih, dan ini sangat berpotensi mengakibatkan kejahatan yang menyebar luas di seluruh dunia. Dari sini Maki agak sedikit bingung kalau memang Master Tengen sedang diburu Kenjaku untuk digabungkan dengan umat manusia. Kenapa Master Tengen tidak menolak saja penggabungan tersebut? Jawabannya adalah tubuh Master Tengen yang telah berevolusi komposisinya lebih dekat ke roh kutukan daripada manusia, yang itu berarti tinggal menunggu waktu sampai Kenjaku yang berada di tubuh Geto menyerap Master Tengen dengan teknik manipulasi roh kutukan miliknya. Dari sinilah para penyihir langsung merinding. What the hell? Kenapa Master Tengen baru mengatakan situasi mengerikan itu sekarang? Bukannya Master Tengen, Kenjaku, dan Sukuna adalah penyihir kuno yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kenapa Kenjaku tidak dihentikan sejak dulu? Jawabannya bukan tidak dihentikan, tapi Kenjaku ini sangat licik sehingga dia bisa berganti tubuh berkali-kali. Master Tengen, wadah plasma bintang, dan pemilik Six Eyes saling terikat takdir satu sama lain. Kenjaku pernah membunuh pemilik Six Eyes dan wadah plasma bintang sebelumnya, namun ketika di hari penggabungan, pemilik Six Eyes dan wadah plasma bintang terlahir kembali sehingga usaha Kenjaku kembali bisa digagalkan. Dari sinilah Kenjaku mulai mengganti strateginya dari membunuh menjadi hanya menyegel. Kenjaku pun mulai mencari kotak alam penjara untuk mewujudkan rencananya. Pada akhirnya Kenjaku sangat mujur karena 11 tahun yang lalu Toji Zenin merusak takdir yang berlangsung selama ribuan tahun ini, di mana seseorang tanpa energi kutukan berhasil membunuh wadah plasma bintang tepat di hari penggabungan. Ini menyebabkan Master Tengen berevolusi hingga ke wujudnya sekarang. Selain Toji yang merusak takdir, Kenjaku juga diuntungkan dengan kemunculan Suguru Geto dengan teknik manipulasi roh kutukan. Kenjaku seperti mendapatkan durian runtuh. Pertanyaan terakhirnya adalah, kalau memang niat Kenjaku menggabungkan Master Tengen dengan manusia, kenapa Kenjaku tidak langsung menyerang SMA Jujutsu sekarang? Kenapa dia harus repot-repot menjalankan cooling game? Jawabannya adalah untuk membuat evolusi berhasil sempurna. Manusia yang akan digabungkan benar-benar harus yang terpilih. Itulah salah satu tujuan dari cooling game, yaitu menghabisi mereka yang tidak layak untuk digabungkan dengan Master Tengen, sehingga bisa dipastikan manusia yang nantinya akan bergabung dengan Master Tengen adalah manusia pilihan yang bisa membangkitkan era keemasan para penyihir Jujutsu. Ini persis seperti pesan terakhir Kenjaku pada Sukuna mengenai tujuannya yang akan membangkitkan era Heian, era keemasan para penyihir Jujutsu dan juga roh kutukan. Kenjaku juga tidak bisa semena-mena menjadi game master di cooling game nantinya, karena ini adalah permainan saling bunuh yang akan melahirkan penyihir super kuat. Bahkan dia perlu melakukan sumpah pengikat dengan cooling game agar berjalan secara alami tanpa intervensi dari dirinya, karena Kenjaku bukan game masternya. Jadi meskipun Kenjaku dibunuh, cooling game tidak akan berhenti. Satu-satunya kesempatan yang mungkin bisa menghentikan situasi gila ini adalah membebaskan Gojo Satoru yang terkurung di segel alam penjara. Dari sinilah Master Tengen memberikan bagian belakang kotak Prison Realm, di mana ini berfungsi layaknya pintu belakang kotak Prison Realm yang dibawa Kenjaku, yaitu para penyihir bisa membebaskan Gojo lewat pintu belakang ini. Namun masalahnya, yang bisa membuka pintu belakang ini hanyalah orang yang punya bagian pintu depannya, yaitu Kenjaku. Atau pintu belakang ini bisa dibuka dengan paksa alias didobrak menggunakan tombak surga terbalik milik Toji Fushiguro atau tambang hitam milik Miguel, yang keduanya bisa menetralkan teknik kutukan. Tapi masalahnya, kedua benda tersebut kemungkinan sudah dihancurkan Gojo 11 tahun yang lalu. Dari sinilah Master Tengen memberikan opsi terakhir, di mana di cooling game ada salah satu peserta, yaitu seorang penyihir yang berasal dari 1000 tahun yang lalu. Dia adalah Guru Suhana alias The Angel yang punya teknik untuk menetralkan semua teknik kutukan. Yap, teknik The Angel bisa digunakan untuk membuka bagian belakang Prison Realm. Dari sinilah tujuan para penyihir yang saat ini berada di ruangan Master Tengen menjadi sangat jelas. Pertama, mereka akan melindungi Master Tengen dari Kenjaku yang sedang memburunya. Tugas ini diserahkan pada penyihir kelas spesial Yuki Tsukumo dan juga Choso. Sementara sisanya akan mengikuti cooling game, di mana Yuta Okkotsu akan mulai menyelidiki koloni di cooling game. Maki Zenin akan kembali ke padepokan klan Zenin untuk mencari senjata kutukan. Sementara Yuji dan Megumi akan mencari murid kelas 3 SMA Jujutsu Tokyo, yaitu Genji Hakari, sosok yang dikatakan lebih kuat dari Yuta Okkotsu dan juga berpotensi melampaui Gojo Satoru. Di video berikutnya, Abdikos akan menjelaskan semua peraturan di cooling game dan alasan kenapa game ini disebut sebagai game battle royale paling mematikan di Jujutsu Kaisen. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.